Halo semuanya, balik lagi sama gua Kryptonto. Jadi di video kali ini Indo ingin membahas ataupun curhat market BTC ataupun Bitcoin ya. Jadi di video kali ini wah gila guys curhatnya. Maksudnya bukan gila, curhatnya adalah marketnya itu bener-bener lagi gila ya. Dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari ini market bener-bener dibikin sideways. Sebenarnya sih nggak dibikin sideways ya, nggak sampai 10 hari. Maksudnya dalam artian, sorry, ini waktu penurunan nih. Berarti dalam artian nggak 10, berarti antara 8 kalau nggak 9 hari ya. Nih, soalnya sampai segini doang. Nih, mulainya itu dari tanggal 28 udah turun, di tanggal 29 ini naik lagi. Nah, tanggal 30 turun lagi, ya kan? Masuk ke tanggal 31 naik lagi. Nah, masuk ke tanggal 1 September turun tapi naik. Nah, 2 naik turun. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang juga sama. Berarti ini cuma dalam artian antara 8 kalau nggak 9 hari dibikin sideways sama bandar ataupun bos besar ya, ataupun paus ya. Jadi dari 9 hari ini dibikin sideways, dan kalau kita lihat dari apa ya, CME gap ya, gap. Nah, CME futures. Nah, sebenarnya market Bitcoin ini ada ini guys, ada gap di daerah 30k. Nih, gap gede banget, sumpah. Ini gede banget guys. Jujur, tapi ini masih belum diisi sama Bitcoin, dikarenakan Bitcoin masih arah segini, ya kan? Nah, ini gap ini nih, yang kosong ini gap udah diisi nih sama sama yang ini nih, sama di tanggal 30 ini udah diisi, cuman dibikin turun lagi. Nah, berarti ini sebenarnya ini masih ada gap kosong di daerah 28 sampai 30k. Nih kosong gede kan gap. Harusnya ini ke 30 untuk bisa nutup ini gap atas, karena gap bawah udah ditutup semua guys. Nah, ini kayak gini nih. Ini gap nih. Ini udah diisi ya kan. Ini gap juga udah diisi. Jadi udah harusnya ini gap 30 ini harus udah diisi guys. Cuman ya karena bandar ataupun paus bisa memanipulasi harga, jadinya kurang, ya gitulah, masih ngikutin harga-harga manipulasi guys. Nah, makanya nih Kryptonto selalu bilang di Twitter ataupun di Instagram ya, Instastories Instagram nih. Sini Kryptonto juga udah curhat nih dari sini ya. Pokoknya sebenarnya sih dari sini kalian cuman bisa baca nih grafik 4 jamnya ya, gokil ya, ngakak. Kalau paus trading nggak pernah bikin pakai analisa garis sekalinya kayak gini nih sekalinya pakai garis, sekalinya pakai garis, you can know lah gimana naiknya drastis dan turun drastisnya itu. Nah, jadi ini sebenarnya ini paus ini nggak bikin kayak gini nih, candle kayak gini tuh nggak pakai analisa garis kayak kita guys, harus digaris-garisin dulu. Nah, kagak, cuman kalau misalkan dia bener-bener pas lagi pakai garis itu ada naik drastis pasti, dan ada turun drastis juga kalau dia bener-beneran pakai garis. Cuman kalau lagi nggak pakai garis ya kayak gini, dibikin sideways. Makanya kacau banget ya kan. Nah, sini kalau misalkan kita lihat Bitcoin price temperature ya, dari 2015 nih ya sampai 2022 sekarang nih, BTC itu tidak pernah jatuh dari MA200. Nah, kalau kita lihat ya kan. Nah, kemungkinan harga 17,7k itu sebenarnya udah harga yang udah final sih kalau kata Kryptonto, tapi nggak tahu pasti juga. Nah, kalian bisa cek aja nih. Kalian bisa cek di gambar nih. Ini time frame weekly-nya ya. Nih, lihat tuh. Lihat. Ini tahun sekarang ya, tahun 2022. Lihat aja nih. Dari tahun kemarin, lihat. Bitcoin selalu ada di atas MA50 sama 100. Nah, baru sekarang aja nih, tahun sekarang time frame weekly nih, lihat. Itu di bawah 50, 100, 150 dan 200.
Nah, makanya kalau misalkan ini garis MA 200 ke atas, ini udah otomatis seharusnya Bitcoin bisa dibilang scam. Harusnya dibilang scam. Tapi ini MA 200 ini tidak pernah ke atas untuk time frame weekly. Jadi benar-benar parabolik, benar-benar udah garis lurus ke atas aja guys untuk time frame weekly. Nggak akan pernah yang namanya weekly-nya di atas. Kalau weekly-nya di atas udah otomatis itu udah susah banget untuk naik. Kalau kalian makai MA 50, 100, 200 150 ataupun 200, kalian bisa cek-cek aja di market dari pakai di daily 4 jam sama 30 menit 1 jam, atau itu terserah, bisa kalian cek-cek aja gimana kalau misalkan garis full trendnya uptrendnya gimana, downtrendnya gimana. Nah, ini untuk daily Bitcoin yang downtrend seperti ini. Nih, MA 200-nya di atas seperti kayak gini, guys. Kan? Nah, MA 50. Nah, kalau ada nih yang garis maksa nih. Bentar, ini kayaknya Ando salah ini. Nah, ini kalau yang ini uptrend. Ini uptrendnya. Nah, ini uptrendnya kayak gini. Nah, kalau yang garis maksa ada Cryptondo, lupa nih kalau nggak salah ini salah posting guys, nggak pakai gambar ya, harusnya ada. Nah, harusnya kayak gini nih, ini yang uptrend nih, kalau ini downtrendnya begitu. Nah, ini uptrend. Jadi kalau misalkan dibilang nih harusnya sih bisa aja nih September ini ke 23k, kalau nggak ke 25k. Cuman ya kayak gini, paus masih ngocok-ngocok harganya guys, harusnya masih bisa dia ke 23k sampai 25k untuk time frame daily ya. Nah, kalau kita lihat ini soalnya udah dibikin sideways. Kalau kita lihat dari 4 jam ya, nah ini 4 jam ini sebenarnya mau retest guys. Nah, tapi belum bisa ya karena masih dikocok-kocok sama paus. Nah, kalau kita lihat 1 jam ya, nah lihat nih 1 jamnya tuh udah di garis sini, cuman nggak bisa, gagal lagi. Jadi masih berusaha mencoba untuk Bitcoin ini. Makanya kalau bisa dibilang ini manipulasi harga paus aja guys, agak-agak berat juga. Makanya semoga aja sih Ethereum merge ya, berita-berita Ethereum merge itu bisa menjadi titik untuk banyak orang membeli, harusnya bisa untuk naik. Tapi Cryptondo juga nggak tahu pasti, itu hanya kayak angan-angan aja bagi Cryptondo. Tapi yang jelas pasti harusnya September ini bisa naik guys. Soalnya masuk Agustus nih di daily ini itu udah titik jenuh jual dari Bitcoin guys. Nih dari tanggal 28 Agustus ini sebenarnya udah titik jenuh jualnya si Bitcoin. Nah, seharusnya ada short squeeze ke angka 21k ataupun ya lebih 22 kalau nggak 23k. Harusnya ada short squeeze. Soalnya ini udah titik jenuh jual banget. Harusnya kalau udah titik jenuh jual otomatis liquid yang short ataupun yang telat short itu udah pasti bakal ke liquid untuk buat naikin yang long. Tapi ini masih belum karena masih dikocok-kocok harganya sama paus. Jadi hati-hati aja yang telat short. Intinya ini pasti bakal ada short squeeze. Oke, jadi itu aja sih yang bisa Cryptondo kasih tahu. Intinya kalau Cryptondo lihat nggak bisa deh dia kalau mau ke 15k support ini harus dijebolin dulu. Paling bantar ya kalau Cryptondo bisa pengen bilang nih. Cuman ada di 18,7 maksimal. Nah, habis itu dinaikin lagi. Jadi Cryptondo ini masih feeling 18,7k itu udah menjadi yang udah benar-benar kalau memang turun udah yang final, dan kemungkinan dari 18,7k bisa naik ke ataupun uptrend lagi untuk Bitcoin ya. Untuk ke 15k feel Cryptondo kayaknya nggak berasa sih. Soalnya ya itu. Soalnya kalau misalkan kita tarik garis itu emang bisa ke 12k. Tapi kalau misalkan kita tarik garis bisa juga dia naik juga ataupun bikin ATH baru. Jadi kalau misalkan itu terserah kalian, bisa ganti oposisinya. Karena setiap kita analisa tuh ada yang namanya bisa
bearish, ada yang bisa bullish kalau misalkan kita analisa juga. Nah, kalian bisa baca aja nih di sini guys. Kalau Cryptondo curhat. Nah, jadi terserah kalian aja sih menanggapinya itu gimana untuk market crypto. Jadi intinya yang kalau misalkan Cryptondo kasih tahu, beli ketika murah, jual ketika mahal. Udah gitu aja. Oke, itu aja sekian yang bisa Anda sampaikan. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and endo.